Halo, nama saya Syhyuliana Wahyuning Tias. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sekaligus saya adalah Ketua Tim Peneliti Pelindungan Data Biometrik bersama anggota tim peneliti saya. Penelitian ini diselenggarakan dengan dana hibah dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua dari penelitian multitahun untuk tahun 2023 dan 2024. Pada tahun ini kami memusatkan perhatian pada persoalan Human-Computer Interaction atau HCI dan portabilitas data dalam teknologi imersif berbasis data biometrik. Sebagaimana kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan data biometrik sudah semakin masif. Data biometrik sudah dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf B Undang-Undang PDP, bahkan data biometrik diakui sebagai data spesifik, tentu dengan konsekuensi pelindungan hukum yang lebih spesifik. Namun demikian, di dalam kenyataannya, dengan penggunaan yang semakin masif, rupanya regulasi yang melindungi tentang bagaimana data biometrik ini digunakan masihlah sangat minim. Terdapat sejumlah risiko yang dapat terjadi ketika data biometrik tidak dilindungi dengan memadai. Misalnya, karena adanya peretasan, sementara data biometrik adalah data yang tidak mudah untuk digantikan begitu saja. Demikian juga ada persoalan dengan otonomi pengguna, kemudian ada persoalan yang dapat timbul dengan identitas palsu, penipuan, dan juga karena adanya risiko bias dan diskriminasi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan relatif tidak terkendali, maka kebutuhan untuk regulasi data biometrik juga semakin mendesak. Penggunaan data biometrik sebagaimana kita ketahui sudah sangat meluas, digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan penggunaan yang sangat complicated. Nah, di dalam penggunaan komersial kita juga bisa melihat bagaimana data biometrik digunakan di dalam jasa perbankan, termasuk juga ketika kita misalnya akan menggunakan layanan kereta api. Ini adalah contoh-contoh sederhana bagaimana data biometrik itu digunakan. Nah, dengan pemrosesan data biometrik banyak hal yang dapat diidentifikasi dari seorang individu, dari seorang manusia. Yaitu yang pertama adalah data fisiologis, seperti misalnya sidik jari, begitu ya. Kemudian ada data mengenai perilaku, bagaimana perilaku seseorang, misalnya dari rekognisi suara, dari bagaimana seseorang melakukan penandatanganan, termasuk juga kemudian ada rekognisi mengenai situasi emosional dari seorang individu. Dengan kemampuan data biometrik untuk mengidentifikasi begitu banyak informasi mengenai seorang individu sebagai subjek data, maka terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa data biometrik banyak digunakan? Karena ada sejumlah kelebihan. Nah, kelebihannya adalah proses autentifikasi dan otorisasi yang lebih terandalkan, kemudian pelindungannya juga lebih optimal untuk identitas digital, meskipun juga menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Kemudian ada penyederhanaan proses transaksi online, ya, lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis, lebih aman. Kemudian juga mampu untuk merekam semua kegiatan, unik dan juga mudah bagi subjek data untuk diakses. Oleh karena itu, dengan kelebihan tadi, dengan risiko yang timbul karena penggunaan data biometrik, maka dibutuhkanlah suatu model privasi yang dapat memberikan pelindungan yang baik. Dari penelitian yang kami lakukan, kami mengusulkan adanya implementasi terhadap apa yang disebut dengan Privacy by Design dan juga Privacy Enhancing Technologies atau PETS untuk membantu memfasilitasi kepatuhan dan juga memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab
dari pengendali data untuk pemrosesan data biometrik. Mengapa data biometrik ini sangat penting? Ya, ketika tadi kita membicarakan mengenai model privasi, maka yang harus diadres di dalam model privasi itu ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan keamanan, yang kedua berkaitan dengan hal-hal etik dan privasi, kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial dari subjek data, dan yang keempat adalah aspek kesehatan dari subjek data. Dalam tahapan berikutnya di dalam penelitian yang kami lakukan tahun ini, kami mencoba untuk mengkaji, mencari tahu bagaimana melindungi data biometrik ketika data biometrik itu diportkan, ditransfer dari satu platform, dari satu gadget ke gadget yang lain. Ini suatu hal yang di dalam kehidupan digital saat ini juga menjadi semakin lazim. Di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sudah diakui adanya hak subjek data untuk meminta portabilitas atas data pribadinya termasuk data biometrik dari satu platform ke platform yang lain. Persoalannya adalah bagaimana itu akan dilakukan, mengapa itu perlu dilakukan, dan kapan itu dapat dilakukan. Dalam penelitian ini kami mendalami bahwa di dalam sebagai contoh wisata virtual, maka kegunaan portabilitas data ini dapat dilihat di dalam pertama, aksesibilitas global, kemudian dalam hal pengalaman yang dapat dipersonalisasi sehingga wisata virtual itu menjadi menarik, kemudian terkait dengan integrasi lintas platform, dan juga untuk efisiensi operasional. Lalu bagaimana kita akan memastikan portabilitas data biometrik yang aman, yang melindungi privasi subjek datanya? Ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keterkaitannya dengan interoperabilitas data. Bagaimana data itu bisa dikomunikasikan dari satu mesin, platform ke mesin atau platform yang lain. Kedua adalah keamanan data. Ketiga adalah terkait keaslian data. Kemudian hal yang penting lainnya yang kami usulkan adalah, ini juga hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian lain sebelumnya, apa yang disebut dengan Zero Trust Architecture. Never trust, always verify. Artinya, kita perlu menggunakan lebih dari satu hal, satu model untuk memverifikasi. Jadi harus ada double verification. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari penelitian yang berlangsung pada tahun ini. Kami akan kembali lagi dengan hasil penelitian kami dalam tahapan berikutnya. Semoga paparan ini dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Terima kasih.